Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muto TV. Wow. Ya, saya pernah cerita mengenai saya bekerja di salah satu restoran. Saya pernah menjadi waiter, menjadi bartender, menjadi accounting, menjadi apa lagi? Kepala gudang. Ya. Oke, saya akan ceritakan di sini lanjutan dari part yang waktu itu yang pernah saya ceritakan. Setelah saya menjadi chef, itu munculnya dari mana ya? Awal-awal saya menjadi chef itu dari mana? Nah, dari sini saya akan ceritakan. Pada waktu itu posisi saya itu adalah kepala gudang. Ya, kepala gudang itu kayak purchasing atau apa ya? Jadi dia ngejagain barang-barang restoran. Kalau ada orderan dari dapur atau dari bar, minta barang, saya udah siapkan gudangnya. Mereka ngambil, catat, barang habis saya order ke supplier gitu. Jadi saya waktu itu kepala gudang. Tapi saya tidak putus untuk belajar menjadi seorang chef pada waktu itu. Saya selalu mencatat saus-saus. Kebetulan di kafe waktu itu masakannya adalah masakan Jepang, masakan Bali, masakan Itali. Ada 3 masakan di kafe ya. Kalau kafe memang banyak isi dari masakan-masakan. Kalian harus bisa membedakan antara kafe, restoran, ya, dan diskotik, pub. Itu akan berbeda. Nah, ini kafe, jadi isinya banyak menu di dalamnya. Selalu belajar masakan-masakan, dan setiap saya istirahat jam makan, saya selalu menggunakan baju chef. Teng 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 teng, ya. Setelah menggunakan baju chef, saya pergi makan keluar. Nah, itulah kesempatan saya untuk gabung dengan chef-chef atau anak-anak masak atau anak-anak yang suka masak. Makan bareng dan ngobrol bareng, tukar pikiran bagaimana sih dunia kitchen, bagaimana. Nah, di situ banyak sekali cerita. Hingga pada suatu hari ada lowongan kerja untuk menjadi seorang chef, yaitu Chef Teppanyaki, yang masaknya juggling, kemudian live, ada tamunya duduk atau langsung dimasakin di depannya. Kemudian saya bicara sama teman saya, ada lowongan kerja nih, kamu mau nggak jadi chef? Saya bilang, saya siap. Tapi padahal posisi itu adalah kepala gudang atau tukang tunggu barang-barang. Tapi saya suka hobi masak dan saya yakin saya bisa untuk menjadi seorang chef waktu itu. Oke, sekarang saya bikin lamaran. Saya akan kasih lamarannya buat kamu dan saya akan lamar menjadi tukang masak. Lamarlah aku. Setelah itu saya langsung diterima karena itu teman saya, jadi langsung gabung. Tiba-tiba kalau misalkan masak yang pakai kompor kemudian pakai teflon, saya bisa dong. Karena saya sudah belajar di kerjaan yang sebelumnya, walaupun saya bukan basicnya cook helper atau chef, saya sudah tahu lah cara goyang bikin nasi goreng, cara bikin teriyaki, cara bikin sushi, saya sudah tahu. Tapi saya nggak pernah namanya ada orderan banyak kemudian saya kerjakan. Di situ langsung berbeda lagi ternyata. Saya langsung disuruh masak tepan dengan meja datar, saya masak di depan tamu. Wah, saya kaget dong. Dalam hati aja, cuma tidak, gitu. Takut nanti ketahuan kalau, kamu gak diterima karena kamu gak bisa. Gak gitu. Tapi saya bilang, kamu bisa kayak gitu, kata chefnya. Ya, bisa. Nah, sekarang kamu harus lemesin tangan dulu. Kamu lemesin tangan di meja depan ini, kamu tuang beras atau garam 2 liter. Tuanglah itu aku garam 2 liter di situ, pok-pok dengan baskom, dan dikasih spatula 2. Langsung disuruh ngaduk tuh, katanya kenapa nih chef saya gini, kamu biar tangannya lemes dulu karena ini masak berbeda dengan masakan yang biasa kamu olah. Oh gitu ya. Akhirnya saya ngolah garam 2 jam ngolah garam biar lemes. Setelah 2 jam udah istirahat dulu, ambil garamnya taruh di baskom, taruh, istirahatlah aku. Setelah istirahat tuang lagi, aduk lagi. Itu hampir 3 bulan saya kerja kayak gitu, ngaduk garam biar tangannya lemes ya, biar lemes aduk garam terus. Itu kayaknya kalau saya lupa ingat itu 3 bulan. Nah habis itu baru tes food.
Test foodnya saya dikasih pakcoy atau ceriwis, kemudian toge, nasi goreng. Saya pertama test food itu gimana cara ngolahnya, akhirnya saya olah. Pokoknya yang saya ingat kalau diajarkan sama chef saya dulu itu, kamu harus ingat kalau membumbuin sayur, yang harus kamu ingat adalah lada, garam, butter, soyu. Masuk semua berarti sudah lengkap bumbunya. Set. Tapi ada bawang putih sebelumnya. Jadi urutannya bawang putih, kemudian sayuran, toge dan sawi, siram air dikit, kemudian aduk, kasih lada, garam, butter, soyu, sajikan. Chefnya nyobain. Rasanya, wow. Alhamdulillah masakannya enak, tidak kasinan dan cocok, kata chef. Next, nasi goreng. Saya bikin nasi goreng, bang, bisa. Akhirnya lambat laun, hafal saya dengan masakan chicken, beef, apa, dan rasanya enak. Ada saus yang sudah dibuat sama chefnya, jadi tinggal tuang. Saus jadi, saus black pepper, saus teriyaki apa, tinggal tuang, layanin. Itu yang untuk ayam, untuk daging, untuk seafoodnya. Jadi gampang toh. Nah, ilmunya kurang juga aku di situ. Belum bisa bikin saus-saus yang ini, belum bisa apa lagi? Belum bisa atraksi. Saya lihat di situ tuh ada pepper shaker, terus pisau. Aku tanya-tanya dong, karena biasa masak itu nggak menggunakan pepper shaker. Terus aku tanya, chef ini buat apa, kataku. Kata chefnya, ini gini nih, ini buat atraksi, putar-putar gini gitu. Dia bilang, kamu bisa, kata chefnya. Aku bilang, saya bisa main itu. Bener, bisa. Oke, besok kamu harus main ini ya. Kalau misalkan tamunya rame, siap. Jadi kalau aku main itu dang, kenceng, orang pada ngeliatin semua, akhirnya makan di situ buat promo. Tapi kan sebenarnya aku belum bisa menggunakan pepper shaker, tapi saya bilang bisa. Tuntutan buat aku. Setelah restoran closing, saya ambil pelan-pelan, saya diem-diem, saya bawa masukin tas, kemudian saya pulang. Malam-malam saya belajar atraksi di kosan, supaya besoknya aku dites sama chefnya. Nah, chefnya pun lupa kalau besok tuh aku mau disuruh atraksi, tapi saya langsung atraksi aja sendiri. Tang, putar, gaya. Tamunya rame, yang lihat waktu itu aneh tuh masak apa, dilempar-lempar ya kan. Akhirnya alhamdulillah teman saya atau chefnya itu mempercayakan saya, "Wis, kamu jago main pepper shakernya, kamu pinter, kamu entertain, tamunya jadi rame." Akhirnya buka cabang, sampai 6 cabang restorannya. Di situ saya training anak-anak baru untuk atraksi. Nah, sambil berjalannya waktu, pembangunan itu saya sudah belajar mengenai gramasi, pembuatan saus-saus yang digunakan, saya sudah belajar tentang itu. Terus kemudian manajemen yang restoran yang lama sama dengan manajemen restoran yang ini. Masalah service, masalah taking order, hanya ini berbeda lagi, ilmu baru, saya menjadi chef teppanyaki di situ. Lambat laun, bang, panjang perjalanannya. Ya, saya pindah restoran. teppanyaki juga. Di situ saya sekitar 3 tahun. Saya pindah juga restoran, tapi hanya 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan saya pindah lagi ke restoran lagi. Setelah itu saya 3 tahun di restoran itu, saya pindah lagi ke Plaza Indonesia. Di situ restoran Jerman. Disitulah terakhir saya di Indonesia waktu itu, tahun 2008. Saya bekerja sebagai operational manager, tapi juga eksekutif chef, gabung. Setelah dari situ, saya mendapat telepon dari teman saya, murid saya yang pernah bekerja di restoran yang pertama. Waktu itu saya chef teppanyaki dan ada anak buah saya yang saya pernah ajarkan bagaimana cara menjadi chef teppanyaki, dan sebelumnya juga pernah ikut kerja saya masuk restoran dia di restoran sebelumnya, tapi masuk di situ juga saya masukin karena
itu teman saya. Dan teman-teman, kalau misalkan punya teman baik, pasti akan diajak bekerja, pasti akan diajak kemanapun untuk gabung, karena lihat skillnya bagus, kerjanya bagus, anaknya juga baik, pasti akan menjadi teman kerja kemanapun. Itu dunia restoran, dunia hotel biasanya dipakai seperti itu. Tapi kalau berbuat kejelekan dalam bekerja, biasanya dalam bekerja saja, masakannya kurang enak, bekerjanya juga tidak bagus, itu saya yakin kalau misalkan untuk bekerja itu tidak menjadi referensi, tidak akan diambil, karena saya tahu sifat kamu. Tapi kalau sifat pribadi, orang restoran no problem, silakan. Setelah itu saya ditelepon dari teman saya itu dari Turki. Jadi itu mantan juga, pernah saya ajarkan tentang teppanyaki. Saya diajaknya ke Turki untuk menjadi seorang chef di sana. Karena banyak sekali di Turki itu hotel-hotel baru yang dibangun. Itu 2008 itu hotelnya baru sedikit di Turki. Perkembangan yang besar. Di sana orang Indonesia itu 4 orang waktu itu yang menjadi seorang chef teppanyaki, dan saya akhirnya dipanggil lah tuh ke sana gabung. Saya bekerja di hotel, saya bekerja di Turki, juga pindah-pindah dari hotel ke hotel. Karena hotel yang pertama saya cukup dengan pengalaman, cukup dengan penghasilan, dan ternyata ada penawaran lagi di hotel lain, dan saya selalu ingin tahu perkembangan hotel apa, dan alhamdulillah hotel yang saya ambil pasti yang gajinya lebih besar. Hotel yang pertama, hotel yang kedua gajinya lebih besar, dan itu yang saya ambil. Oke, cerita ini akan saya lanjutkan ke depan. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe Muto TV. Wow.